Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, oma-opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Dan kita patut bersyukur karena pada kesempatan saat ini kita bisa memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 melalui rangkaian kegiatan-kegiatan Pekan Keluarga. Dan untuk malam hari ini, tanggal 4 November 2020, kita bersama-sama akan mengikuti kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga. Kita langsung memasuki ibadah kita. Mari lihatlah Dia yang memberikan kehidupan kekal. Mari lihatlah Dia yang karena anugerahnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Mari datang kepadanya, Penyelamat dan Allah kita. Allah mengundang kita saat ini untuk memberikan kita air kehidupan. Kami mencari-Mu ya Allah yang menyediakan air kehidupan untuk jiwa kami. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Kabungahan 12, muliakan Allah Pangeran. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini, di tahun ini kami boleh dipertemukan kembali dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 melalui rangkaian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kiranya cinta kasih, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang terus kami syukuri dalam perjalanan kehidupan kami sebagai warga GKP, sebagai bagian di dalamnya, akan tetap memberikan kesukacitaan pada kami ya Tuhan ketika
Kami melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan pekan keluarga, baik di tengah keluarga kami masing-masing maupun secara virtual ataupun online. Dan kami yakin bahwa dalam perjalanan gereja kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Inilah rasa syukur dan terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Saat ini tiba saatnya kita akan mempersiapkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga saat ini menyediakan diri kami, hati kami untuk mendengarkan firman dan renungan supaya bisa memotivasi kami sebagai umat-Mu, sebagai warga GKP dalam menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Seiring dengan bertambahnya usia gereja kami ya Tuhan, kiranya kami juga sebagai bagian di dalamnya senantiasa melalui firman yang kami dengar dan renungkan bersama-sama, mengingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus dan sekaligus memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang kami dengar melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Pakailah hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan biarlah kami bersuka cita ketika kami semakin mengenal Tuhan dan firman yang kami dengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu di rumah, anak-anak, oma opa bisa menyimaknya juga bersama-sama. Saya akan membacakan secara bergantian dengan Pendeta Agus. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam Pak Agus. Malam, Bu Shalom Ana, ya, shalom. buat Bapak Ibu di rumah, anak-anak, oma opa. Ya. Bertemu kembali dalam kebaktian pekan keluarga ya, yang tidak bisa mengikuti bisa menyimaknya dari buku ya, yang dibagikan ke setiap keluarga-keluarga. Dan tema untuk malam hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Ya. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Agus ya, tahun 2020. Ya. Ini agak spesifik ya, agak khusus ya untuk perjalanan kita. Banyak hal yang tidak terduga ya, terjadi. Yang tidak terduga, yang tidak mudah. Ya. Terutama
pandemi COVID yang COVID. masih terus berkelanjutan saat ini ya. Iya, betul. Mungkin ketika kita memasuki tahun baru 2020 ada banyak harapan-harapan dan resolusi. Ternyata yang kita jumpai adalah mungkin kegagalan, kekecewaan, kecemasan, kesulitan, ketakutan yang mewarnai perjalanan kehidupan kita ya Pak Agus ya. Ya, di awal tahun 2020 sampai dengan sekarang sangat terasa sekali. Ya, terlebih lagi dari info-info misalnya ya, ada pemutusan hubungan kerja ya Pak ya, Ya, sehubungan ada. dengan pandemi COVID. Kemudian juga ada banyak hal harus kerja di rumah ya, belajar Ya. di rumah. Juga pembatasan jam kerja ya Pak ya, Betul. aktivitas dan lain sebagainya, PSBB ya, situasi yang awalnya sangat mencekam karena Ya. pandemi COVID ya Pak ya. Ya, Itu mungkin menyulitkan kita semua karena kita harus Pasti. beradaptasi di dalamnya ya. Dan ketika kita punya rencana-rencana entah itu pekerjaan, pernikahan, ya praktis dengan adanya pandemi saat ini berubah gitu ya segalanya. Ya, Dan pasti ini berdampak juga. Ya, di satu sisi yang lain kita tidak tahu juga nih ya Bu Ana kapan nih pandemi berakhir. Karena kalau kita lihat perkembangannya saat ini kecenderungannya bahkan semakin naik gitu ya. semakin meningkat. Ya. Di rumah sakit kewalahan juga ya, Ya. untuk menampung. Tadinya kan biasanya di tiap kota atau kabupaten ada rumah sakit tertentu yang ditunjuk, Ya. tapi sekarang semua rumah sakit harus menampung ya. Ya, Tadi seperti yang dikatakan Pak Agus, ada banyak rencana-rencana mau menikah ternyata harus banting setir ya. ya betul. Termasuk dirasakan di jemaat kita Bu ya. Ya, Banyak betul. kegiatan kita nih di jemaat yang di schedule ulang gitu Pending dan ya. jadi pending tidak bisa dilaksanakan. Dan situasi ini juga ya terus terang memang berdampak juga ya bagi kehidupan persekutuan kita ya. Ya, Kehadiran jemaat di dalam kebaktian onsite juga berkurang gitu ya. Karena adanya pembatasan, tapi juga bisa terjadi karena mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut tadi gitu ya dan berbagai hal yang lainnya. betul. Ya, situasinya memang seperti itu ya kita hadapi. Apalagi sekarang ada klaster industri, klaster keluarga ya yang Ya. terpapar COVID. Tapi ada juga tetap yang melakukan pemberkatan nikah walaupun harus physical distancing dan harus mengikuti protokol kesehatan ya dengan pembatasan kehadiran gitu ya dan lain sebagainya. Ini sebagai bagian kehidupan yang tidak bisa kita hindarkan. Dan kadang situasi seperti ini menggelisahkan ya Pak ya. Ya, wajar saya kira ya. Ya, Khawatir, gelisah itu adalah wajar, manusiawi ya. ya, Tidak kemudian kalau ada yang khawatir, kalau ada yang gelisah itu diidentikan, wah kamu mah kurang iman, enggak begitu juga. Ya. Gitu ya. mungkin gelisahnya atau gamang, galaunya karena seperti yang dikatakan Pak Agus tadi ini sampai kapan? Walaupun Ya. sedang diuji coba vaksin ya, ada yang bilang Januari 2021, ada yang bilang Maret dan lain sebagainya. Ya, kita tentu berharap bahwa kehidupan ke depan akan lebih baik lagi ya. Ya betul. Jadi wajar seperti diungkapkan tadi ya kalau kita ada rasa gelisah, ada khawatir gitu ya. Itu manusiawi karena kita ya sebagai manusia memang rentan dan juga kita sebagai manusia adalah makhluk yang fana ya. Pasti ada punya rasa itu. Namun jangan sampai kalau gelisah, kalau khawatir itu berlebihan dan menjadikan kita tidak bisa apa-apa Ya, gitu. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pastinya kita juga harus meyakini ya bahwa kita tidak berjalan sendiri gitu ya. ya. Dan ini yang disaksikan di dalam Mazmur 121 ya Bu ya. Ya, betul. Pemazmur juga dalam kegalauan, kegelisahannya gitu ya, pergumulan batinnya sampai pada titik pertanyaan dari manakah akan datang pertolonganku. Dan Mazmur 121 yang tadi kita simak, kita baca bersama, itu merupakan mazmur ziarah yang bagi pemazmur sendiri sedang melakukan perjalanan ke arah dari atau ke arah Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu pemazmur melihat kiri kanan alam sekitarnya. Ya, ada gunung-gunung sehingga bertanya dari manakah akan datang pertolonganku. Dan mengapa
bertanya seperti itu karena pada zaman itu banyak sekali binatang buas atau orang-orang jahat ya, seperti penyamun yang berada pada sisi timur atau sisi selatan Yerusalem. Ya, ini yang dipertanyakan oleh pemazmur, kalau menemukan kejahatan seperti apa gitu ya. Gitu ya Pak Agus ya? Ya betul Bu. Jadi peta geografisnya Yerusalem, perjalanan menuju Yerusalem gitu ya, dari daerah-daerah yang di sekitarnya itu memang tidak rata gitu ya, tetapi melalui tadi ada bukit, ada gunung, ya ada gurun, dan dalam situasi demografis itu ya, geografis seperti itu sangat dimungkinkan bahaya-bahaya baik itu dari binatang, alam dan seterusnya itu mengancam perjalanan itu ya, termasuk juga dari para perampok tadi Bu ya. Iya. Nah dalam situasi itulah pemazmur mengungkapkan gitu ya, bagaimana di tengah-tengah situasi itu dia waduh, bahasa Jermannya mah Bu, jauh kali itu jauh kadieu gitu ya. Dia merasa jauh ke sana jauh ke sini gitu ya, tidak ada ya, orang. Ya. Tuang-tuang apa totoang? Ya, tidak ada rumah, tidak ada orang gitu ya. Pasti ya kita merasa sendiri. Nah, disitulah pemazmur dalam perjalanannya itu dia merenung gitu ya. Dari mana datangnya pertolonganku selain dari Tuhan. Nah, itu gitu ya. Tidak ada orang yang bisa menolong dia dari ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya itu kecuali dari Tuhan. Ini yang diungkapkan dalam mazmur kita saat ini. Ya, jadi pemazmur ini dalam penjarahannya melihat alam sekitar, dia bertanya, ya dari mana pertolonganku? Dan dia akhirnya bisa menemukan jawabannya ya, bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menyertai dalam penjarahannya sekalipun ada bahaya yang datang atau mengelilinginya. Jadi situasi ini yang dihadapi oleh pemazmur tadi ya digambarkan dengan situasi kita saat ini ya, di tengah-tengah pandemi ini. Ada banyak situasi yang mengancam kita. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir, menjadikan kita takut. Nah, pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa dalam peziarahan kehidupan kita pun juga tidak luput dari situasi-situasi yang tidak pasti tadi. Situasi-situasi yang mengancam itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk tetap memiliki keyakinan ya kepada Tuhan bahwa sumber kekuatan dan pertolongan kita itu tidak lain adalah dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita meyakini itu? Itu yang penting juga Bu ya. Ya, betul. Dengan selalu mengimani ya, yakin akan pertolongan Tuhan di tengah pergumulan, ya pekerjaan yang makin sulit, usaha juga yang mungkin mengalami gangguan karena pandemi COVID gitu ya. Kita yakin bahwa pertolongan kita dari Tuhan. Tuhan adalah sang pemilik kehidupan kita. Tuhan bisa memberikan pertolongan dengan berbagai cara. Ya mungkin lewat seseorang dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita di tengah situasi pandemi COVID ini kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita ya Pak ya. Ini yang penting Bu ya, yang mungkin kita sedikit diskusikan nih Bu ya. Bagaimana nih kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada ya, selalu bisa diandalkan untuk menjadi tempat pertolongan kita. Nah ini juga menjadi penting. Bagaimana kita memiliki keyakinan dan kesadaran itu Bu ya. Nah ini gitu ya, artinya juga perlu bagi kita untuk memupuk gitu ya iman kita, ya keyakinan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita itu kan tidak ujug-ujug gitu ya, tidak ada dengan sendirinya gitu, tetapi bagaimana kita juga harus mengupayakan kedekatan kita dengan Tuhan. Iya betul. Yang pertama memelihara iman kita ya, kedekatan kita, komunikasi kita dengan Tuhan, dan yang kedua juga bagaimana kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan ya Pak ya, diingatkan dalam ulang tahunnya yang ke-86 kita terus memupuk memelihara kebersamaan kita, bukan saja di tengah keluarga kita tetapi di tengah persekutuan kita, itu yang tidak boleh dilupakan karena persekutuan juga bisa menolong kita ya, menolong
tidak selalu dalam bentuk materi ya Pak ya. Ya. Mungkin dengan ide, dengan penguatan ya, dengan gagasan-gagasan yang menyemangati kita gitu ya, itu juga bisa bentuk pertolongan Tuhan ya Pak ya. Ya. Dan ini juga Bu, kan gini, kenapa sih pekan keluarga itu diadakan gitu ya? Kenapa sih pekan keluarga itu selalu ada di setiap kita momen ulang tahun gitu ya? Nah ini juga menjadi penting, pekan keluarga ini adalah menjadi sarana bagi kita untuk lebih mengeratkan kita dan keluarga kita ya, karena dalam pekan keluarga ini kan sejogianya di rumah kita masing-masing itu bersekutu nih, suami, istri, anak-anak gitu ya, oma, opa gitu ya, bersama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan kan tadi, bagaimana supaya kita meyakini kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana kita tetap memelihara iman kita, yaitu dengan membangun kehidupan persekutuan di tengah keluarga. Itu yang harus juga kita lakukan. Jadi penting nih, oma, opa, bapak, ibu, ya anak-anakku sekalian di rumah, gitu ya. Pekan keluarga ini kiranya itu menjadi bagian dari kita untuk terus membangun keberimanan kita ya Bu ya. Betul. Gitu. Yang kadang-kadang karena kesibukan biasanya terlupakan ya. Aspek untuk tetap memelihara, membangun iman di tengah keluarga itu biasanya kadang tergerus dengan kesibukan masing-masing, kesibukan pekerjaan, ya kesibukan lainnya juga, apalagi dengan adanya gawai kadang-kadang menjadi sangat individualistis gitu ya. Kita diingatkan kembali, kita disegarkan kembali, sekaligus juga sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan sebagai warga GKP, bagaimana kita juga memupuk iman kita melalui gereja kita ya Pak ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-86, sekaligus juga mengingatkan akan tugas panggilan kita sebagai warga GKP di tengah berbagai pergumulan, tantangan, terlebih situasi pandemi COVID saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi kita yakin bahwa pertolongan Tuhan juga kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, kiranya kita tetap memupuk bahwa kita akan selalu menemukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita akan menghimpunkan persembahan. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita akan iringi dengan pujian Kidung Jemaat 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Apabila kita sudah menghimpunkan persembahan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan doa kita. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas firman yang sudah kami dengar bersama, bahwa Tuhan akan tetap menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Tuhan, sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan dengan acara Pekan Keluarga, kami diingatkan kembali untuk membangun kehidupan persekutuan, membangun kehidupan iman kami di tengah keluarga masing-masing, sehingga kami dikuatkan untuk menghadapi pergumulan, tantangan yang kami jumpai setiap saat, bahkan kadang datang silih berganti. Terima kasih ya Tuhan, dengan adanya kebaktian Pekan Keluarga ini, kami bersama dengan keluarga mempunyai keeratan, keakraban untuk terus
memupuk kebersamaan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan di jemaat kami. Bagi yang sakit Tuhan tilik mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi yang sedang dalam pergumulan kiranya Tuhan hadir juga memberikan kekuatan. Bagi saudara-saudara kami yang masih bekerja dari rumah, Tuhan berikan juga semangat. Bagi anak-anak kami yang masih belajar dari rumah, kiranya mereka juga akan memiliki kesungguh-sungguhan dalam belajarnya. Bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak dalam PJJ, kiranya orang tua juga diberikan ketekunan, kesabaran, dan kasih sayang saat mendampingi putra-putri mereka. Kami juga menyerahkan pelayanan gerejamu ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah kami juga berdoa untuk kehidupan berklasis ataupun bersinode ya Tuhan. Mampukanlah saudara-saudara kami dalam segala tanggung jawabnya di tingkat klasis ataupun di arah sinodal, juga badan-badan pelayanan yang ada di dalamnya untuk tetap bisa bersinergi, berkoordinasi supaya kehidupan kami senantiasa membawa kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memupuk kesatuan persatuan. Tuhan juga memampukan negara kami, pemerintah yang ada bersama seluruh komponen masyarakat menegakkan keadilan, kebenaran, terutama juga ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID. Kami juga telah menghimpunkan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik, dan kiranya melalui ketulusan dan kerelaan kami dalam memberi dapat dipakai persembahan ini untuk mengembangkan pelayanan. Inilah harap dan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan. Ya. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.